satu tokoh wanita lagi yang tidak kalah hebatnya sebenarnya. Mari kita buka di Amsal 1 ayat 8 sampai 9. Amsal 1 ayat 8 sampai 9. Kita buka di Amsal 1 ayat 8 sampai 9. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan selalu bagi lehermu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami putri-putri di sini dengan hati yang terbuka ya Bapa, ingin
mempelajari firman-Mu, biarlah kami bisa mengerti firman-Mu ini sampai nanti pelayanan kami bawa ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Semua udah pasti tebak siapa? Ada yang bisa tebak siapa? Saya udah kasih kode kan, tokoh wanita. Jadi memang penulis dari kitab Amsal ini adalah Salomo. Semua orang udah pasti tahu. Tapi biasanya di sebuah buku, sebelum dia menuju ke inti, sebelum dia menuju ke yang lebih dalam lagi, biasanya pertama-tama dia akan dibuka dengan ucapan terima kasih. Sebenarnya ini mirip-mirip dengan yang ayat 1 sampai 7 itu kan tujuan Amsal. Sebenarnya kalau saya lihat yang kedua yang berikutnya, nasihat dan peringatan ini lebih mirip seperti kayak ucapan terima kasih. Jadi ucapan terima kasih awal-awal itu adalah seperti mirip-mirip dengan kayak ajaran ibunya. Jadi Salomo menulis ingin mengucapkan terima kasih sebenarnya pasti kepada ibu dan bapaknya. Ya. Jadi dia teringat dengan kata-kata, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Sang ibu sudah pasti yang bernama Betsheba sudah pasti setiap malam, setiap hari ingat ayahmu mendidik kamu, ingat didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibu. Oh, tiap hari yang paling dekat dengan anak sebenarnya adalah seorang ibu. Jangan menyia-nyiakan ajaran ibu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Ya, jadi maksudnya karangan bunga yang indah itu dia kayak kalau karangan bunga itu kapan dapatnya? Pada saat menang, ya kan, menang. Jadi kamu itu kalau menang pasti selalu menang di mana-mana, selalu bahagia kalau pada saat menang kan bahagia. Jadi kamu bisa bahagia kalau kamu ikutin ajaran ibu dan tidak menyia-nyiakan dan tidak melupakan sebenarnya ajaran ibu. Itu kamu akan menang, mendapatkan karangan bunga dan bahkan suatu kalung bagi lehernya. Bahkan kalung itu kan harganya biasanya emas gitu ya. Jadi kalung itu dan berharga gitu. Suatu kebahagiaan dan berharga gitu ya. Jadi saya ingin mengajak tokoh Betsheba. Dia agak berbeda dengan Esther dan Ruth kemarin. Kalau Esther memang dia punya ada kayak kata-kata atau ada alurnya, cuman sendiri. Ruth pemeran utamanya. Kalau Betsheba, mungkin kalian bisa melihat pemeran utamanya adalah Daud. Ya, Betsheba. Siapa sih Betsheba sebenarnya? Wanita yang cuma dilihat dari atas soto rumah, lagi agak telanjang gitu, mungkin telanjang atau enggak gitu, tertarik. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya mungkin nggak Daud itu cuma tertarik pada saat itu? Saya rasa enggak. Betsheba itu latar belakangnya hebat. Kalau saya cek gitu ya. Jadi Betsheba ini walaupun tidak terlihat, ini sebenarnya Betsheba ini siapa ya? Kalau kita mau lihat, Betsheba ditulis pertama kali itu namanya Betsheba binti Eliam yang ada di bentar ya, ceritanya dia ada di 2 Samuel. Dia kan ceritanya di 2 Samuel kan, cerita yang Daud sama Betsheba ya. Di 2 Samuel benar ya? Ya 2 Samuel berapa? 20 kan 20. Oke, 2 Samuel 11 ya. 2 Samuel 11 di sana dikatakan
ayat 3 ya, 2 Samuel 11 ayat 3, di sana dikatakan Betsheba binti Eliam. Jadi saya nggak usah cerita ya, jadi kisah-kisah Daud dan ini. Jadi saya cuma ingin mengupas sekalian, memberitahukan Betsheba itu sebenarnya siapa sih gitu ya. Sampai sebenarnya kok Daud bisa tertarik. Kalau saya bilang Daud itu kenal Betsheba nggak sebelumnya, sebelum ceritain? Saya bilang kenal. Kenapa? Satu, Betsheba itu istri Uria. Terus juga binti Eliam. Ini dua orang ini adalah nama yang tercatat di dalam list pahlawan-pahlawan Daud. Kalau mau kita lihat di 2 Samuel 23, kita banyak lihat aja supaya kita melihat benar nggak gitu ya. Jadi Betsheba ini adalah sebenarnya adalah istri dari panglima Daud yang ini loh, yang hebat loh, sampai dicatat di dalam ininya, di dalam daftarnya. Nih ya, 2 Samuel 23 ayat 39 itu ada catatan namanya Uria orang Het itu. Nah, kalau yang di 2 Samuel 11 ayat 3, Betsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Jadi Uria itu adalah pahlawan Daud yang dicatat di sini, pahlawan Daud, termasuk pahlawan Daud. Dan Eliam, papanya juga, itu tercatat juga loh. Ayat 34, Eliam, Elifelet, anak Ahasibai, orang Maka kan. Terus kedua, Eliam, anak Ahitofel, orang Gilo. Ya, jadi Betsheba itu ayah dan suaminya adalah prajurit kan banyak ya harusnya kan. Ini prajurit yang dicatat namanya itu artinya prajurit paling atas loh. Itu hampir kayak perwira gitu loh, jenderal gitu, di atas gitu, ya kan? Yang dicatat namanya saya bilang. Betsheba itu sebenarnya sudah dikenal sama Daud. Jadi nggak mungkin cuma lihat doang dia tertarik. Dia pasti sudah kenal. Sebenarnya udah agak penasaran sama Betsheba. Cuman pada saat hari itulah, saat dia santai, dia menggunakannya untuk kejahatan. Itu Daud, ya. Jadi Betsheba ini terkenal. Satu lagi sebenarnya Eliam, anak Ahitofel. Ya, dunia ini kecil benar. Ahitofel tercatat di dalam apa namanya tuh perjalanan Daud. Ahitofel adalah orang penasehat raja. Kita baca di 2 Samuel 15 ayat 12. Pada saat Absalom mengadakan persepakatan gelap, muncullah Ahitofel. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel orang Gilo itu. Sama kan? Seperti yang di 23 ayat 34 itu, Ahitofel orang Gilo. Berarti ini kakeknya Betsheba itu adalah penasehat raja. Ya, penasehat raja. Jadi 2 Samuel 15 ayat 12 dicatat bahwa Ahitofel itu adalah penasehat Daud. Bayangin, cucu penasehat Daud, masa Daudnya nggak tahu? Tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Ini cucunya loh, penasehat Daud. Dan dikatakan nasihat Ahitofel di dalam ayat 16 ayat 23 dikatakan, pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Ya kan? Jadi nasihat Ahitofel itu bijak, hampir sama dengan nasihat dari Allah. Jadi kenapa ini penasehat Daud? Ini penasehat kepercayaan loh sebenarnya. Jadi keturunan turunan
kebijakannya itu dari kakeknya juga. Kakeknya turun ke Eliam, turun ke Betsheba sebenarnya. Namun, apakah kebijakan itu diturunkan? Gitu. Bagaimana kita mempelajarinya? Bagaimana coba kita menjadi wanita yang bijak? Apakah bisa? Kita nggak punya kakek, nggak punya buyut. Apakah misalnya kita tahu buyut kita nggak bijak, nggak pinter, apakah bisa saya menjadi bijak atau pintar? Oh bisa. Kita lihat di Amsal lanjutannya ya, Amsal 1 ayat 20. Coba Amsal 1 ayat 20 saya baca terus nanti sampai saya berhenti. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan istri hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Jadi menyatakan bahwa hikmat itu dari kalimat-kalimat ini menyatakan bahwa hikmat itu sebenarnya sudah berkumandang di mana-mana. Ya, sudah sampai dia bilang nyaring di jalan-jalan. Maksudnya apa sih? Di jalan-jalan, berseru di jalan-jalan maksudnya apa? Oh, banyak di buku. Sebenarnya sekarang apalagi? Ada di Google, bisa semuanya dicari. Semua informasi semua bisa dicari. Bagaimana kalian menggunakan hikmat kalian? Bagaimana kalian mau nggak? Intinya seperti yang ada di dalam Amsal 1 ayat 20 seterusnya. Mau nggak kalian mencari hikmat? Bahkan hikmat udah teriak-teriak duluan. Bukan kalian yang cari, hikmat sudah teriak-teriak. Kalian mau nggak? Mau terima nggak? Gitu. Itu hampir sama seperti Tuhan berkata bahwa hikmat itu kalau di dalam Amsal sebenarnya intinya hikmat itu sudah bergabung dengan Injil, ya kan? Ujung-ujungnya kan. Jadi kalau kamu mau terima hikmat, itulah keselamatan, itulah suara Tuhan gitu ya. Jadi suara Tuhan juga sudah di mana-mana bergaung-gaung ya, melalui alam, ya kan? Melalui alam kan. Hikmat itu adalah alam loh. Jadi kamu melihat alam ini aja harusnya berhikmat gitu. Oh, ada yang menciptakan, benar. Ya kan? Udah nyaring gitu di mana-mana. Benar, sesuai dengan perkataan dari Alkitab. Ya. Jadi sebenarnya Betsheba ini kalau mau lihat ini sebenarnya kalau Salomo tulis saya bilang itu hampir, kalau saya lihat ini hampir penuangan dari ide Betsheba juga ya. Bagaimana Salomo menjunjung tinggi nasihat ibu, nasihat ayah, nasihat orang tua intinya yang dia kenang-kenang dan membuat dia merasa bahwa dia pintar, dia bijaksana, dia raja paling berhikmat, mendapat titel raja paling berhikmat. Itu bukan cuma karena diri dia sendiri, tapi pasti ada andil dari seorang ibunya. Kalau enggak dia nggak mungkin tulis Amsal ini semuanya penuh. Kalau kamu baca, ya kalau kamu baca, dia kayaknya seolah-olah mengajar kepada anaknya kan. Itu biasanya apa? Ambil contoh dong. Dulu mamanya ngajarin dia, hai anakku, gitu kan. Pasti mamanya juga yang berkorban gitu, yang selalu hai anakku. Ya, jadi seorang ibu memang biasanya lebih banyak dengan anak kan. Bagaimana kita sebagai melihat, walaupun Betsheba ini nggak dicatat sampai terlihat wah ini Betsheba ini ada kitabnya loh gitu, seperti Ruth, seperti Esther gitu ya, ada kitabnya.
Oh, tidak perlu dicatat karena dia bisa menghasilkan seorang raja yang paling berhikmat aja itu nomor 1. Ya, itu benar-benar terlihat dari hasilnya. Tidak, jadi kita selalu harus ingat perempuan yang luar biasa. Kenapa istri? Kenapa nggak bilang di balik Salomo ada istrinya Salomo yang sukses? Saya rasa istri Salomo nggak sukses. Kenapa? Buktinya Rehabeam kayak berbanding terbalik sama Salomo. Lihatlah, kalau saya bilang Salomo itu sukses, itu karena memang mamanya Batsheba. Harus diakui. Batsheba berhasil mendidik Salomo, ya, berhasil mendidik Salomo. Di tengah-tengah keluarga Daud yang sebenarnya kalau kita baca keluarga Daud itu sebenarnya kalau saya baca seru banget gitu ya. Karena apa tau gak? Ini konflik-konflik keluarga dengan istrinya yang banyak dan benar-benar ini perebutan tahta terhits saya bilang, karena kan jelas banget ya. Kalau yang lain nggak tercatat. Ini perebutan tahtanya lumayan loh, luar biasa loh. Sampai 3 orang sebelum si Salomo sampai 3 orang perebutan tahta, ya kan? Sampai hampir kudeta itu di Absalom. Itu udah mengkudeta itu Absalom itu. Absalom dan Ahitofel. Tahu nggak kenapa Ahitofel itu bisa temenin Absalom untuk kudeta bapaknya? Itu pasti udah hubungannya sama Uria itu. Cucu mantu saya dibunuh sama Daud. Siapa bilang orang nggak tahu? Daud aja yang bodoh waktu itu. Makanya saya bilang dosa itu membuat orang bodoh. Benar. Daud itu bodoh, berpikir kalau saya bunuh Uria selesai urusannya. Padahal tahu gak? Daud itu tahu Uria itu pahlawan, bukan pahlawan apa namanya, kayak tentara yang tingkat tinggi kan, jenderal. Itu semua orang bingung. Kalau jenderal bisa mati, tetapi pasukannya nggak mati, gimana caranya? Satu, tidaknya siapa yang terima titah itu siapa namanya? Saya lupa, Yowas. Itu udah satu, pasti udah nggak hormat lagi sama Daud, ya. Itu yang nanti ujung-ujungnya akan membunuh Absalom. Itu dia yang akan membunuh Absalom, karena dia sudah tidak hormat sama Daud lagi, ya. Karena dia yang menerima perintah. Bentar, coba ya di ayat 11. Dia yang menerima perintah untuk kamu pura-pura berperang di sana, di medan yang paling panas gitu. Langsung kamu cuman Uria doang yang boleh kasih kode. Tiba-tiba kalian harus mundur. Biar Uria mati. Itu kan pesannya. Siapa yang pegang? Ya kan? Lalu pasti batalion di sana kan pasti tahu dong. Ini maksud apa Raja Daud apa membunuh Uria? Wah, semua udah bisik-bisik semua di bawah. Pas pulang, Batsheba jadi istrinya. Oh, itu maksudnya. Di bawah lagi. Nggak mungkin enggak. Sejak saat itu, saya bilang, keluarga Daud itu hancur lebur kebanyakan. Tidak saling menghormati lagi. Karena memang itulah hukuman dari atas dosa. Makanya dosa itu pun, ya, kalian juga harus hati-hati. Kalian mau mencoba menutupi dosa, itu kalian bodoh, udah mulai bodoh gitu maksudnya. Ya, jadi kalian kalau makanya kalian sebelum berdosa harus ingat bahwa dosa itu ada hukumannya. Ya, berbuat jahat itu ada hukumannya. Baik berbuat jahat yang ringan, sedang, atau berat, itu ada hukumannya. Mau kalian tutupin? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kalian tidak akan bisa menutupi dosa.
Walaupun kalian sudah tutupin, efeknya ada di tempat lain. Tidak mungkin tidak ada. Itulah mengapa. Bukan artinya saya menyuruh kalian suci ya, nggak boleh ini ya, nggak boleh itu ya. Kita berusaha masing-masing. Saya bilang berusaha. Saya juga ada salah, ya. Tapi kita masing-masing berusaha untuk tidak, ya, tidak. Oh iya, saya bisa marah, benar bisa. Tapi berusaha untuk tidak marah itu lebih baik, ya. Berusaha untuk tenang dulu, baru ngomong lagi. Bagaimana kita, saya juga pernah salah, tapi saya ingin mengajak putri-putri semua untuk tidak cepat-cepat melakukan namanya kesalahan, ya. Supaya karena apa? Efeknya ada gitu, efeknya ada. Seperti Daud. Kalau misalnya saya mau cerita Daud itu sebenarnya seru sekali. Daud itu paling seru, ya. Saya bilang, ini perebutan tahta ini paling besar itu di Daud, ya. Kita bisa melihat model perebutan kerajaan itu ada di Daud, dan luar biasa. Sampai-sampai orang yang harusnya kepercayaan Daud pun harus apa kayak bukan murtad, apa tuh namanya tuh, harus seperti apa namanya, berbelot, ya. Jadi harus berbelot. Karena apa? Sudah tidak bisa, sudah apa kayaknya udah kesel gitu sama Daud, ya kan? Ahitofel, ini kakeknya Batsheba, sampai-sampai berbelot untuk kudeta Daud loh. Karena dia memang pasti ada dendam, gitu ya. Entah dendamnya itu pasti, kalau saya bilang itu berurusan dengan dunia, gitu ya. Jadi kayaknya mungkin dia adalah cucu mantu kesayangan, tapi dibunuh oleh Daud, gitu ya. Dan dia akhirnya membalaskannya melalui kudeta. Jadi bagaimana? Apakah kalian pikir hidup Daud, walaupun dia dijunjung sebagai standar raja, ya, raja-raja setelahnya, Raja Daud, gitu ya. Jadi dia hidup benar sesuai dengan perbuatan-perbuatan Raja Daud. Kan ada kan di raja-raja kan berikutnya kan di kalau misalnya ada raja-raja, misalnya raja ini hidup raja ini gitu ya. Coba nih contohnya nih. Contohnya di 2 Raja-Raja 21, Manasye, nih ya, Manasye. Ayat bukan ya. Jadi kayak ayat siapa ya, yang Yosia. Oke, di Yosia nih. Yosia 22 di 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalau ini udah pasti imannya, ya kan? Oke. Makanya dikatakan dalam Alkitab bahwa fair. Daud itu sebagai standar loh sebenarnya loh. Standar untuk raja-raja setelahnya. Tapi kenapa hidupnya seperti ini? Ya kan? Kenapa? Gitu kan? Oke, saya nggak mau ngomongin Daud kebanyakan. Ya, jadi intinya adalah Batsheba. Peran Batsheba juga ada pentingnya pada saat Salomo ditabiskan menjadi raja. Itu saingannya dengan anaknya yang ketiga, Adonia, ya. Jadi Adonia pada saat melihat bahwa Raja Daud sudah tua, gitu ya, sudah berumur dan sudah tidak bisa memerintah lagi, cepat-cepatlah Adonia sebagai anak yang sulung setelah Absalom beraksi. Kalau enggak Salomo akan tidak ada penerus setelah Raja Daud. Jadi semuanya bisa bunuh-bunuhan. Bunuh-bunuhan itu udah pasti, ya kan? Nah, pada saat itulah memang Nabi Nathan teman baik dari Batsheba, di situ sudah pasti ya, menasihati Batsheba untuk cepat-cepat meminta keputusan Daud untuk menhabiskan Salomo, ya. Jadi bagaimana sebenarnya kalau kita lihat
Betsheba itu punya 4 anak loh. Kalau di dalam 2 Samuel 14 bukan ya, di 1 Tawarik 4 1 Tawarik 3 ayat 5. Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem, Simea, Sobab, Nathan, dan Salomo, 4 orang dari Betsheba binti Amiel. Jadi ada 4. Dan Salomo ini anak terakhir. Sangat kayak nggak wajar loh sebenarnya loh. Salomo itu bisa menjadi raja. Kalau bukan pasti kriterianya karena paling pintar, paling berhikmah. Kalau saya bilang. Karena kalau mungkin Simea itu adalah anak yang mati itu, ya kan? Kan masih ada 2 lagi, Sobab dan Nathan, ya kan? Kemana mereka? Sedangkan Salomo anak terakhir dari Betsheba, ya kan? Harusnya kemana? Kok berarti Betsheba itu melihat kriteria itu, makanya saya bilang Betsheba itu mempersembahkan anaknya itu, menjadikan dia raja itu pasti bukan karena haus apa namanya, kalau anaknya raja dia jadi permaisuri, ya kan? Atau apa, bukan permaisuri, kalau raja ibu suri. Nah, ibu suri gitu ya, ibu suri. Kalau dia haus akan menjadi ibu suri, dia sembarangan aja mau Salomo, ya kan? Jadi betapa sebenarnya Betsheba itu punya kerinduan. Bagaimana Salomo, anaknya bukan cuma Salomo mungkin, pokoknya anak Daud yang terbaik itu harus menggantikan dia gitu. Harus menggantikan bagaimana memimpin orang Israel untuk tetap bersama Tuhan. Intinya seperti itu. Jadi peran Betsheba itu sebenarnya sangat penting. Ya, kalau saya bilang dalam kehidupan Daud. Walaupun memang awal dari mendapatkan Betsheba buruk, tapi karena memang Daud ada bertobat di pertengahan, maka Tuhan memberikan dia hadiah yang indah. Walaupun dengan konflik-konflik keluarga, dengan konflik-konflik politik dan segala macam, dia sudah tahu, udah biasa gitu ya. Sudah terbiasa melihat dari kecil sampai dia sudah mau meninggal pun dia memang konflik. Makanya dia mengingatkan Salomo untuk kalau dia pakai kekuatan, dia pakai Salomo biarlah pakai otak. Saat dia kayak, kalau saya ingat cerita-cerita kayak misalnya Musi Simu selalu cerita kalau dia anak orang miskin, selalu kerja semuanya pakai otak, kerja, ya kan? Dari kecil, dari umur 10 tahun bahkan sudah jual es, menteng sana bolak-balik semuanya, gitu kan? Memang zaman dulu ya, sekarang harusnya zaman beralih, kalian harus menggunakan otak. Tidak perlu lagi pakai kekuatan, perlu kekuasaan, mengambil kekuasaan perlu dengan bunuh-bunuhan gitu. Gak usah lagi, kata Daud. Biarlah itu zamannya saya, zaman Salomo, zaman kamu. Saya sudah mendirikan kerajaan dengan baik. Biarlah zaman kamu jalankan dengan otak kamu, dengan hikmat yang Tuhan berikan. Sama seperti itu juga. Ya, kita memang pertama-tama biasanya memang kita mau membangun sesuatu harus dengan kekuatan, kerja. Tapi setelah itu kita harus pikirkan saat kita mengestafetkan sesuatu. Anak kita biasanya akan terlena dengan kenyamanan yang sudah kita kerjakan gitu, ya kan? Biasanya ketakutan itu keturunan keempat, makanya keturunan 3 ke 4, ya kan biasanya ya. Makanya ada istilah gini loh. Biasanya orang kaya itu nggak pernah sampai 4 turunan. Miskin, lumayan kaya, punya anak,
anaknya udah jadi anak setengah miskin setengah kaya ya, cucunya udah jadi anak orang kaya, ya biasanya kan gitu. Ini anak orang kaya makin manja, biasanya makin manja kan, bisa malah jelek di keturunan keempat gitu, malah jelek di keturunan keempat. Memang survei membuktikan, banyak ya survei membuktikan, hampir jarang orang, ada juga sih keturunannya, hampir jarang orang itu keturunan keempat kelima itu masih tetap gitu, kayak mau dibilang uangnya disimpan buat 7 turunan istilahnya buat 7 turunan, kayaknya susah deh kalau anaknya ujung-ujungnya tidak terdidik dengan baik. Lihat aja anaknya Daud, Salomo, belum apa-apa Rehabiam udah pecahkan menjadi 2, sudah hancur kerajaannya, ya kan? Udah hancur. Itu kerajaan yang capek-capek Daud bangun, itu cucunya doang yang hancurin. Kalau si Daud ngelihat itu cucunya Rehabeam itu kayak dipenggal kayaknya. Ini anaknya satu nih, cucu nih benar-benar dia yang menghancurkan kerajaan saya. Malah cuma dapat 1 katanya. Itu cuma gara-gara apa namanya? Gara-gara saya ingat Daud doang. Saya kasih 1. Benar-benar nih. Kalau memang melihat ini apa namanya? Melihat kehidupan, contoh-contoh kehidupan, lihat aja. Karena memang seperti itu. Artinya apa? Estafetnya nggak berjalan. Hakim-hakim juga gitu kan. Hakim-hakim yang malah lebih parah. Berdosa, ada hakim muncul, duduk, perang. Tuhan aman sampai berapa? Sampai hakim itu memerintah sampai mati, lupa lagi. Berdosa lagi, foya-foya lagi, buat apa yang terjadi, apa segala macam. Mesti muncul hakim-hakim lagi, bunuh-bunuhan lagi, perang-perang lagi, hakimnya menang. Nah, pada saat hakim memerintah semuanya baik-baik aja, hakimnya mati, balik lagi. Itu artinya apa? Estafetnya tidak berjalan. Mungkin peran ibu yang tidak berjalan, atau peran ayah juga nggak berjalan. Intinya peran orang tua nggak berjalan. Gitu. Jadi hari ini semua di sini siap menjadi orang tua, bukan? Menjadi ibu kan? Bagaimana kita siapkan hati? Oh, belum ada pasangan, nggak apa-apa. Siapkan hati, gitulah intinya ya kan? Siapkan hati. Kita memang menuju ke sana, ya, menuju ke sana. Jadi bekal yang harus kalian bawa, oke? Jadi diingat bagaimana Batseba sudah mengestafetkan. Itu dia dari Ahitofel itu, dari kakeknya menuju papanya menuju dia, ya. Dia estafetkan untuk Salomo. Ya, itu dia peran dia. Jadi peran kamu itu kamu estafetkan enggak gitu. Peran kamu, bukan ngomongin peran orang lain gitu. Jadi kamu, ya, saya sendiri. Apakah saya melakukannya dengan baik atau tidak? Itu nanti di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan Tuhan akan meminta tanggung jawab kita. Jadi baik masing-masing kita melihat peran wanita. Walaupun tidak tercatat dengan gamblang, dengan eksplisit gitu. Batseba telah berhasil mendidik Salomo menjadi raja paling berhikmat. Kan nggak ditulis, ya. Tapi kita tahu sebenarnya siapa ya? Itu pasti andil yang lumayan besar itu dari Amsal, dari apa kata-kata di Amsal. Coba kalian baca, itu pasti itu penuh dengan kayak ajaran ibumu, ajaran ayahmu, ya kan? Dengarkan hai anakku. Itu penuh. Karena apa? Dia mengambil contoh yang sangat besar, dan dia pasti sangat panutan ibu dan bapak. Terutama pasti ibunya. Daud kan pasti sibuk ya, banyak anak, banyak istri lagi, banyak raja lagi ya kan, raja pasti sibuk. Jadi itu udah pasti mamanya, ibunya Salomo.
Itulah kekuatannya Batsheba. Bagaimana mendidik anaknya, mengekstafetkan pengajaran-pengajaran, mengoper semuanya ke anak-anak. Itu peran ibu. Bagaimana kalian nanti kalian siap menanggung peran itu kepada anak-anak Anda sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Bapa, Engkau mengingatkan kami lagi bahwa kami mempunyai peran yang sangat besar sebenarnya bagi kami di dalam jemaat. Biarlah kami bisa melakukannya dengan baik. Kami memohon kekuatan-Mu ya Bapa. Dan juga biarlah kami selalu bisa mengingat pengajaran-Mu, selalu membaca firman-Mu, dan serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ternyata saya tadi mau main sebenarnya, tapi kenapa saya lama ya ngoceh? Saya ngoceh lama ya. Saya mau ngajak main sebenarnya, tapi kayaknya sebenarnya mainnya simple. Main sebentar aja, 5 menit, 10 menit. Hari ini adalah hari yang santai permainannya, jadi tidak mikir juga sih strategi. Jadi hari ini adalah permainan yang santai. Jadi saya ingin kalian bekerja sama dalam satu tim. Jadi hari ini adalah menyusun barang kalian sepanjang mungkin. Menyusun barang kalian sepanjang mungkin. Barang milik kalian ya, bukan milik umum. Barang milik kalian disusun di lantai sepanjang mungkin, bisa balik lagi. Sepanjang mungkin. Barang milik kalian yang bukan anggota tubuh. Jadi bukan rambut, bukan bulu kaki nanti dicabutin habis. Jadi bukan rambut ya. Barang kalian yang sepanjang mungkin, susun dari garis sini sampai ke belakang, garis sana, ya. Balik lagi, ulang balik. Gak boleh keluar dari ruangan ini. Oke, barang kalian bukan barang umumnya, bukan buku nyanyi. Oke? Bentar. Saya kasih waktu hanya 5 menit. 5 menit dari sekarang. Dari sini ke sana. Yang satu ini lorong ke sini, yang satu lorong ini lorong ke sini, 2 lorong sini, 3 lorong ke sana. Ayo, susun sepanjang mungkin. Dari segala. Sepanjang mungkin, bukan lurus. Ini apa? Sepanjang mungkin lurus, tapi kalau udah sampai jauh, lagi.
sampai ujung? Tadi nggak sampai ujung kan? Barang dikit. Barang kalian dikit. Iya. Kabelnya panjang. Yang paling panjang. Tapi ini bisa. Iya, kabel. Kalian kenapa teriak duluan tadi? Gimana dia? Kalian jangan bayar barang itu lihat tuh panjangnya gitu doang. Miskin. Kenapa saya bisa miskin? Chargernya panjang. Ini jangan. Entar jadi jauh tuh. Yang dikasih punya kali panjangnya ini. Gila ya. Kepanjangan. Oke, jadi mulai besok boleh bawa banyak barang. Kalau tiba-tiba ada permainan seperti ini, kalian boleh bawa banyak barang. Nanti kalau namanya permainan seperti ini, saya ini ya. Ini baru satu permainan. Sebenarnya ada permainan lain. Kalau ini kan bikin yang panjang, berikutnya bikin yang tinggi. Yang tinggi ini. Iya, makin tinggi. Siapa paling tinggi? Mana bisa? Oke, baik. Jadi pemenangnya adalah kelompok kelompok tiga kedua satu. Lina boleh kasih es krim semuanya. Es krim harga berapa? Dari yang mahal. Sahabat dong. Harga 5.000, harga 2.000. 2.000. Enggak ada 3.000. Ada yang 2.000. Ada yang 2.000. Ada yang 3.000.